Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Kapolri Sepekan bersama saya Bribda Faisal Ridho. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir secara langsung dalam kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Polri ke-26 yang digelar di Polrum The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta pada Senin 30 Juni 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri yang juga merupakan mantan Kapolri ke-19 didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekitar 300 purnawirawan Polri hadir dalam perayaan hari ulang tahun ini yang juga dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri. Rangkaian acara diisi dengan penayangan video perkembangan organisasi, pembacaan Tridharma Purnawirawan, penampilan paduan suara hingga pemberian penghargaan kepada tokoh purnawirawan berprestasi. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan dirgahayu dan harapan agar PP Polri semakin solid, maju dan terus mendukung serta mendampingi Polri dalam menyukseskan pelaksanaan tugas demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kami mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun pada PP Polri yang ke-26 di tahun 2025 ini. Semoga harapan kami tentunya PP Polri terus solid dan maju serta senantiasa mendukung dan mendampingi Polri dalam menyukseskan pelaksanaan tugas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan kami tadi sudah mendengarkan langsung dari Ketua Umum PP Polri, dan kami Bapak sebagai adik-adik Bapak merasa sangat bersyukur dan kami merasakan mendapatkan energi positif yang luar biasa. Kapolri juga menegaskan komitmen seluruh personel Polri untuk terus bekerja keras dalam menjalankan peran, fungsi dan wewenang sesuai amanat pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan Polri di bawah Presiden. Kami semua junior-junior Bapak tentunya akan bekerja keras, mulai dengan cara yang soft sampai dengan langkah-langkah lain yang tentunya bisa kita pertanggungjawabkan. Karena memang jelas dan tegas bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden itu ada di pasal 30 di Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang mendasari Undang-Undang Nomor 2 juga lebih mempertegas tentang kedudukan Polri di bawah Presiden. Dan oleh karena itu tentunya terima kasih atas dukungan penuh dari keluarga besar PP Polri, dan kami junior-junior Bapak tentunya akan menjaga amanah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini. Kapolri menerangkan Grand Strategi Polri 2025 hingga 2045 yang meliputi program penguatan stabilitas Kamtipmas, di antaranya pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2025, kunjungan Paus Fransiskus dan Presiden Prancis di Magelang, serta mitigasi terorisme melalui strategi Zero Attack. Kami laporkan dalam tahun ini kami melaksanakan program-program untuk menjaga stabilitas Kamtipmas, mulai dari pengamanan agenda nasional dan agenda internasional, di mana baru saja kita menyelesaikan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Dan menurut para pengamat bahwa pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan pengamanan arus mudik kemarin adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Demikian juga kita melaksanakan berbagai macam event agenda internasional, dan salah satu yang membuat kita cukup dagdikduk adalah pada saat pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan juga Presiden Macron di Magelang, karena memang sebenarnya di balik itu banyak hal yang kita harus lakukan upaya-upaya
mitigasi agar tidak terjadi masalah. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan masalah terorisme, kami terus menjaga dan mempertahankan zero attack yang kita mulai dari tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Alhamdulillah dengan strategi yang kita lakukan yaitu preventive strike. Namun di satu sisi kita juga tetap melaksanakan kegiatan soft approach. Sampai saat ini kita bisa menjaga agar tidak terjadi ledakan sekecil apapun. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyoroti keberhasilan Polri dalam operasi pemberantasan premanisme yang kerap meresahkan masyarakat dan mengganggu pembangunan ekonomi nasional. Langkah penindakan tersebut diimbangi dengan upaya pembinaan yang menunjukkan wajah humanis Polri dalam menawarkan solusi berkelanjutan atas berbagai persoalan masyarakat. Senada dengan itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dinilai terus berkomitmen melayani masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. PP Polri juga mengapresiasi peran aktif Polda-Polda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dukungan Polri dalam mendorong program ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Perayaan hari ulang tahun ke-26 ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi internal menjelang Munas ke-6 PP Polri tahun 2026 dengan tema memperkokoh semangat pengabdian dan jiwa juang dalam mengoptimalkan peran organisasi. Antusiasme dan nuansa kekeluargaan mewarnai seluruh jalannya acara yang menunjukkan komitmen PP Polri untuk terus menjadi jembatan antara generasi purnawirawan dan generasi Polri aktif demi kemajuan institusi dan ketahanan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sani Nugroho hadiri Gala Literasi Nusantara yang dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 di Menara Kompas, Jakarta Pusat. Mengusung tema Mencerahkan Indonesia, acara ini menjadi bagian dalam rangkaian peringatan 60 tahun Harian Kompas. Gala Literasi Nusantara 60 tahun Harian Kompas turut dihadiri oleh perwakilan pimpinan lembaga dan instansi seperti DPR RI, Kementerian Kabinet Merah Putih, BUMN, tokoh masyarakat hingga musisi tanah air. Momentum Gala Literasi ini menghadirkan drama musikalisasi dari berbagai musisi tanah air. Talk show mengusung semangat mencerahkan Indonesia hingga pemberian penghargaan kategori cendekiawan berdedikasi dan apresiasi literasi Nusantara. Kehadiran Kapolri menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam membangun sinergi dengan insan media sebagai mitra strategis. Polri melihat media sebagai garda terdepan dalam edukasi publik serta membentuk opini yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Harian Kompas sebagai salah satu media utama nasional telah menjadi mitra Polri dalam menyebarkan narasi positif dan konstruktif. Sinergi Polri dan media dipandang sebagai kunci dalam menjaga kestabilan informasi di era digital, serta membentuk masyarakat yang kritis namun kolaboratif. Polri melalui Divisi Humas Polri terus mewujudkan komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan dialogis, agar dapat dengan mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini, kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Bribda Faisal Ridho, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam presisi.